Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia ya. Masih pembelajaran di tema 1 dan subtema 1. Apa sih letak geografis? Ya, kita baca di sini. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, jadi geografis itu adalah letak sesungguhnya suatu wilayah di permukaan bumi itu seperti apa. Nah, untuk letak geografis Indonesia, Indonesia berada di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan benua Australia ya. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, karena letaknya itu, maka Indonesia disebut terletak pada cross position ya, cross position atau posisi silang nih, ya. Indonesia di tengah sini. Tadi jadinya Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka jadinya posisi silang ya. Oke. Nah, ini adalah batas wilayah Indonesia. Ada batas sebelah timur, utara, selatan, barat ya. Tergantung nanti kalian ditanyanya batas sebelah mana. Oke, sebelumnya kalian sudah harus tahu arah mata angin ya. Karena nanti ketika ditanya batas sebelah timur yang mana sebelah timur nih, sebelah timur ya. Selatan, barat, utara. Di sini ada timur laut, tenggara, barat daya, barat laut ya. Oke. Kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, ini ya. Berarti kalian jika ditanya batas sebelah selatan ya, tadi selatan itu bawah. Apa saja batas sebelah selatannya? Berarti di sini ada benua Australia, ada laut timur, ada laut Arafuru ya. Nah, ini Samudra Hindia ini dia di sini sampai sini ya. Jadi Samudra Hindia ini merupakan batas selatan juga batas barat. Nih, batas barat berarti sini ya. Batas barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Batas selatannya juga Samudra Hindia, Laut Timur, benua Australia, dan Laut Arafuru ya, sebelah bawah. Kalau ditanya batas sebelah timur, maka sebelah timurnya ada ini, Papua Nugini ya. Ada Papua, kemudian juga Samudra Pasifik, karena Samudra Pasifik itu segini ya. Ini masih Samudra Pasifik. Oke. Jadi batas sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian batas sebelah utara yang sebelah atas ya, itu ada Samudra Pasifik juga. Kemudian ada Laut Sulawesi ya, Laut Sulawesi. Kemudian ada juga Malaysia. Nah, Malaysia itu kan terbagi dua ya, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, ini kita sebut saja Malaysia bagian timur di sini ya. Oke, jadi nanti kalian bisa melihat batas-batas negara Indonesia ya, sesuai dengan arah mata angin yang tadi sudah kita pelajari. Nah, ini harus diingat nih arah mata anginnya. Batas wilayah Indonesia tadi ya, sebelah timur, utara, barat, dan selatan apa? Sudah kalian lihat pada peta. Nah, tadi kalau ada letak geografis, maka sekarang ada letak astronomis. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Biasanya kalau kita menggambar peta ada garis-garis bantuan ya. Sebetulnya pada kenyataan sebenarnya tidak ada, di bumi itu ada garis-garisnya seperti itu, tidak ada ya. Garis ini hanya kita gunakan untuk menggambar globe atau menggambar peta. Maka garis lintang sendiri disebut sebagai garis khayal. Garis khayal itu sebetulnya tidak ada ya, garis khayal ya. Ya, garis khayal yang melingkar secara mendatar.
Nih di sini perhatikan dia yang mendatar. Yang gini ya. Oke. Secara mendatar di permukaan bumi. Kemudian nih kalau kita misalkan gambar globe kan ada kayak gini ya. Kita bantu dengan garis yang seperti ini, garis lintangnya. Kemudian ada garis bujur, adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Ini dari utara ke selatan ya. Biasa kalau kita bikin gambar seperti ini ada garis bujur, ada garis lintang. Oke. Nah, letak astronomis Indonesia sendiri adalah dari 6 derajat lintang utara LU sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Tadi ulangi sekali lagi, garis lintang itu garis khayal yang melingkar secara mendatar, sedangkan garis bujur adalah yang vertikal yang dari utara ke selatan ya. Seperti ini garis bujur, maka lintangnya adalah yang ini. Nah, kondisi geografis Indonesia ya. Untuk kondisi geografis tadi kita lihat adalah keadaan sebenarnya di permukaan bumi. Kita lihat dari beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Pertama Sumatera ya, kita lihat ada batas-batasnya. Nanti kalian bisa mengamati petanya. Untuk peta yang lebih besar bisa kalian lihat di buku paket kalian, atau nanti bisa juga kalian mencari gambarnya di internet ya. Nanti kalian samakan batas utara, timur, barat, selatannya. Kemudian ada keadaan alam. Keadaan alam adalah kenampakan alam yang dimiliki di Pulau Sumatera. Yang terkenal ada Selat Malaka, ada Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Begitu juga di Pulau Jawa, ada batas-batas utara, timur, barat, selatannya. Keadaan alamnya ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Begitu juga di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Ya, hal yang sama untuk Bali dan Nusa Tenggara ya. Bali dan Nusa Tenggara ini bukan termasuk pulau besar, tapi mereka adalah rangkaian pulau yang sangat terkenal ya, terutama Bali. Ini sangat terkenal di mancanegara dan menjadi tujuan wisata. Kemudian ada Papua. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membuat gambar peta Indonesia seperti pada buku tema 1 halaman 27 ya, sama seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi gambarnya di sini ya. Nah, cara menggambarnya bisa kalian gambar langsung. Ada video tutorialnya, ada caranya banyak sekali di YouTube ya untuk menggambar langsung. Kemudian bisa juga kalian gunakan teknik menjiplak. Jadi kalian buka buku temanya, kalian ambil kertas atau buku gambarnya ya, bebas menggunakan buku apa saja. Kemudian kalian jiplak gambar peta yang ada di buku tersebut. Jangan lupa nanti terakhir kalian beri warna supaya lebih indah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia ya. Ternyata Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak pulau ya, juga terdiri dari perairan. Nah, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalau ada sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila,
itu akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Kalian dapat membaca teks tentang gotong royong modal dasar pembangunan pada buku tema 1 halaman 37. Bahwasanya disebutkan di sana, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan gotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Ya, tadi meskipun ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua ya. Kalau kita sudah hidup bertetangga, meskipun beda agama, beda suku, beda golongan, tetapi gotong royong dan kerjasama itu tetap harus dilakukan. Kalian bisa teruskan membaca tentang gotong royong ini ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Tadi yang kita pelajari adalah tentang kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, dari daratan dan perairan, banyak suku, banyak agama dan golongan, namun tidak menjadikan perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang menghambat pembangunan. Justru perbedaan itu adalah kekayaan nasional untuk bangsa kita, untuk terus bekerja sama membangun bangsa supaya lebih maju dan lebih baik lagi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.